Sudah memasuki tahun baru 2026, saatnya menjadi momen untuk menyusun target baru termasuk urusan uang. Sejumlah warga pun berharap tahun ini tak hanya bekerja saja, melainkan bisa membuka usaha, bahkan berbisnis. Di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, membuat resolusi keuangan lebih relevan. Bisa dimulai dari hal paling dasar, seperti menetapkan tujuan keuangan yang spesifik, hingga menjalankan kebiasaan kecil yang konsisten. Sambut tahun yang baru, diwarnai optimis masyarakat Indonesia yang ingin berusaha atau berbisnis. Sejumlah warga menargetkan dapat membuka usaha atau bisnis untuk berjualan. Resolusi saya 2026, saya mau membuat usaha bersama dengan teman-teman saya. Kebetulan teman-teman saya dari Medan. Teman-teman saya ada namanya grup Rasa Medan. Kita ada 8 orang gitu. Jadi saya mau kita mau meneruskan usaha. Istilahnya bareng-bareng sama-sama gitu, dengan berbagai menu yang bermacam-macam gitu. Dengan menabung gitu ya, kita perlu modal ya, tentunya pasti modalnya sangat besar ya, nggak mungkin modalnya sangat kecil gitu kan, mungkin modalnya besar ya. Dengan menabung ya mungkin kita bisa sedikit demi sedikit kita membuka usaha kecil dulu, mungkin ya insya Allah mudah-mudahan akan semakin besar gitu aja. Resolusi 2026 ingin meningkatkan ekonomi keluarga karena saya udah purna tugas ke UMKM. Ya, jadi selama ini memang kami dengan anak-anak mengarahnya ke UMKM, meskipun anak-anak sudah bekerja tapi tetap harus mandiri. Punya sampingan gitu loh Mas. Dan usaha ya, ada usaha rental, kemudian tabungan, kemudian anak-anak kan kita satu keluarga sudah memulai dari menabung dari usia muda, kemudian ya invest, kemudian saya invest dari itu, maaf ya, karena ASN itu kan ya ada tabungan pensiun ya, yaitu yang kami gunakan untuk supaya ke depan tuh saya selaku orang tua tidak merepotkan anak-anak. Mau membuka UMKM kecil-kecilan, ya rencana sih seperti rumah makan mie rebus Medan lah rencananya. Mudah-mudahan tercapai, walaupun kecil-kecilan lah. Harapan kami ini agar ada fokus perhatian kepada UMKM kecil. Karena menurut pendapat saya, itu adalah salah satu penunjang ya siklus bisnis atau putaran bisnis agar lebih baik lagi. Sejumlah indikator pun kerap menjadi gambaran yang perlu dipertimbangkan saat merancang resolusi, yakni inflasi tahunan Indonesia di tahun 2025 yang tercatat pada November 2,72% year on year. Perencanaan keuangan demi kondisi finansial yang sehat pun tentu diperlukan. Salah satunya di era media sosial dengan potret liburan mewah hingga gaya hidup mapan yang seringkali membuat orang merasa tertinggal meski realitas keuangan belum tentu seindah yang terlihat. Diharapkan kita dapat menyusun resolusi ekonomi yang realistis dan teliti. Jona Hamonangan, Anggi Mendrawan, Kompas TV. Nah, jadi sebenarnya bagaimana resolusi ekonomi 2026 khususnya yang atur keuangan kalau tahun ini naik jabatan atau karirnya gitu-gitu aja. Kita tanyakan langsung dengan psikolog konsumen Irfan Agia melalui sambungan daring. Selamat pagi Mas Agia. Pagi. Mas Agia, seperti apa sih sebetulnya resolusi ekonomi 2026 yang ideal? Ya, jadi kalau kita ngomongin resolusi ekonomi 2006, yang ideal itu adalah yang realistis sebetulnya gitu ya. Nah, realistis ini berdasarkan kondisi pribadi dan juga fokus ke proteksi atau ketahanan, bukan sekedar target yang besar atau muluk-muluk gitu ya. Jadi kalau dalam psikologi ada istilahnya optimism bias, artinya kita merasa tahun depan itu selalu pasti lebih baik, padahal pola hidupnya sama, tidak ada fokus membangun kebiasaan yang berbeda. Nah, biasanya kesalahan umum setiap tahun adalah satu, resolusinya itu terlalu optimis, misalnya tahun ini mau nabung 50% gaji, padahal cash flow belum stabil. Kedua, fokusnya langsung hanya ke hasil, tapi tanpa ke sistemnya. Contohnya, mau investasi yang besar, tapi tidak punya dana darurat.
Nah, contoh resolusi yang lebih sehat atau realistis adalah misalnya di 2026 saya fokus menstabilkan cash flow, membangun dana darurat 6 bulan, dan konsisten menabung 10% setiap bulan. Nah, ini terdengarnya simple ya gitu, tidak muluk-muluk gitu, tapi ini akan jauh lebih sustain. Oke, nah Mas Agia, indeks ekonomi berdasarkan data, salah satunya penyumbang pertumbuhan ekonomi ini kan adalah konsumsi rumah tangga. Gimana ngatur keuangan supaya itu tadi tuh bisa balance antara konsumsi yang dibutuhkan sama pendapatan gitu misalnya? Ya, ini menarik. Jadi memang konsumsi itu penting ya, tentu sangat penting untuk ekonomi gitu. Tapi untuk levelnya individu itu fokusnya harus sadar atau mindful dan juga terkontrol. Nah, contoh mudahnya sehari-hari misalnya, kalau kita beli kopi gitu ya setiap hari atau 2 hari sekali itu nggak apa-apa, itu oke, it's okay. Tapi tidak mengorbankan tabungan yang sudah disisihkan. Kedua, misalnya ganti HP baru gitu ya, itu juga boleh gitu ya, kalau bukan karena FOMO atau ikut tren gitu ya. Dan yang ketiga, misalnya kita sudah sering langganan misalnya layanan streaming gitu ya, itu juga boleh gitu ya. Tapi seringkali kita tuh membayar yang jarang kita pakai tanpa kita menseleksi gitu ya, melakukan review biasanya di akhir tahun gitu ya. Banyak sekali layanan-layanan yang mungkin jarang kita pakai tapi kita bayar setiap bulannya. Jadi prinsipnya adalah konsumsi harian atau dalam tahap individu itu boleh sekali gitu, tapi tabungan dan juga proteksi itu jangan jadi korban gitu. Caranya adalah sisihkan uang dulu baru konsumsi. Jadi istilahnya kalau dalam psikologi itu adalah pay yourself first, bayar kebutuhan diri kita sendiri dulu baru keinginan kita, seperti itu. Oke, lebih mindful, lebih banyak pertimbangan. Artinya gini Mas Agia, kalau dilihat dengan kondisi ekonomi saat ini, lebih baik gimana nih? Apakah kita tadi nabungnya cuma 10% aja atau justru lebih banyak di porsi tabungannya ataupun juga misalnya insurance dan lain sebagainya baru ke konsumsi atau seperti apa sih sebetulnya? Ya, jadi biasanya fokusnya adalah proteksi terlebih dahulu gitu ya. Kenapa? Karena intinya kita ingin membangun ketahanan gitu ya. Kenapa? Karena kondisi ekonomi sekarang itu cukup bisa dibilang fluktuatif gitu ya. Dan tidak semua orang itu bisa membaca arah ekonomi gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan safe bet istilahnya. Jadi proteksi diri kita terlebih dahulu. Dengan ini secara tidak langsung, secara psikologis akan membangun fokus kepada kebutuhan kita dulu, baru keinginan. Karena seringkali saat bikin resolusi gitu ya, kita tidak bisa memisahkan antara kebutuhan kita dan juga keinginan seperti itu. Artinya berarti gini, selama ini orang punya resolusi di awal tahun banyak dong yang nggak realistis atau gimana nih? Betul, jadi biasanya itu fokusnya itu pada goals atau target saja gitu ya. Jadi misalnya fokusnya ingin membangun bisnis baru gitu ya. Kemudian ingin lebih kaya lagi misalnya. Ini kan biasanya fokus-fokus yang bisa dibilang tidak konkret gitu ya, tidak realistis. Tapi yang harus difokuskan adalah membangun habitnya atau kebiasaan gitu ya. Makanya ketika kita setting gitu ya, 10% per bulan itu membuat menjadi realistis. Kenapa? Karena ketika kita membuat target, itu kita harus fokus pada kebiasaannya gitu. Jadi jangan hanya targetnya, misalnya membiasakan untuk menyisihkan 10% setiap bulan. Jadi yang difokuskan adalah habit dibandingkan target, seperti itu. Oke, Mas Agia, artinya gini, indikator apa aja sih yang bisa dilakukan untuk resolusi 2026? Prioritas nabungkah itu tadi, misalnya beli safe haven gitu, atau proteksi, dana pensiun, pendidikan anak, apa tuh? Ya, jadi urutan prioritas itu sebaiknya berdasarkan fondasi, bukan berdasarkan lifestyle atau gaya hidup. Contoh misalnya, ketika kita di usia 30-an gitu ya, sudah kerja di usia yang aktif tapi belum punya dana darurat. Nah, kita fokus ke dana darurat dan juga proteksi, bukan investasi yang agresif. Nah, ketika fondasinya misalnya sudah berkeluarga gitu ya, fokusnya berbeda lagi. Dana darurat dan juga proteksi atau insurance itu jadi non-negotiable gitu ya. Dan yang terakhir, kalau misalnya sudah stabil secara fondasi, baru kita bicara dana pensiun dan juga dana pendidikan anak. Nah, jadi kesalahan yang umum itu biasanya adalah menyiapkan masa depan gitu ya, tapi tidak siap untuk menghadapi masalah hari ini, besok, ataupun mungkin bulan depan, seperti itu. Oke, Mas Agia, tadi kalau kita lihat di berita pengantar, itu kan banyak yang punya bisa dikatakan mimpi resolusi di tahun 2026 ini, buka usaha dan lain sebagainya. Waktu yang tepat nggak sih di 2026 ini mengingat gimana situasi ekonomi maupun juga tadi yang perlu dipikirin ya itu tadi fondasi ke diri sendiri dulu. Betul, jadi ini adalah saat yang tepat juga gitu. Kenapa? Karena biasanya setiap akhir tahun dan awal tahun
dalam sisi psikologi itu adalah hal yang paling tepat atau waktu yang paling tepat untuk mengubah habit atau kebiasaan gitu ya. Nah, ketika kita bisa punya tadi ya di dalam berita pengantar ada yang ingin membangun bisnis kecil-kecilan gitu ya, UMKM gitu ya. Tapi ketika kita punya target tersebut dan jika kita dibarengi dengan fokus pada kebiasaan gitu ya, itu akan membuat kita akan menjadi lebih selangkah lebih dekat dalam menyiapkan karir kita. Dan secara ekonomi ini start yang bagus gitu 2026 karena kita sudah melihat banyak penyesuaian atau adjustment di 2025, kita lebih kenal gitu ya, sudah mulai lebih stabil dengan policy-policy yang sudah ada dan ini saatnya untuk memaksimalkan atau utilize istilahnya momentum ini seperti itu. Kalau tadi dikatakan harus dipikirkan juga tidak hanya di masa depan tapi juga masa sekarang, ada perbedaan nggak sih Mas Agia misalnya untuk orang yang sudah berkeluarga dengan yang gajinya ibaratnya buat diri sendiri gitu, nah itu untuk pembagiannya seperti apa sih? Betul, jadi pasti akan berbeda gitu ya. Kenapa? Karena secara lifestyle, secara kebutuhan hidup itu berbeda yang sudah berkeluarga dengan yang masih single gitu ya istilahnya. Nah, kalau untuk berkeluarga pasti fokusnya adalah membangun proteksi terlebih dahulu gitu ya. Kenapa? Karena ketika spending itu akan melibatkan tidak hanya satu pihak tapi lebih dari satu gitu. Tapi ketika misalnya masih belum berkeluarga itu kita dibolehkan atau punya ruang lebih untuk berinvestasi yang lebih agresif misalnya. Jadi resiko untuk memilihnya itu kan pasti akan tergantung fondasi dan juga kebutuhan gitu ya. Jadi ketika kita tidak berkeluarga, kita masih punya ruang untuk investasi yang resikonya lebih sedikit lebih tinggi gitu ya, karena tidak punya beban istilahnya. Tapi ketika sudah berkeluarga, apalagi sudah punya anak, itu kita harus lebih mindful dan juga fokus pada proteksi terlebih dahulu. Oke, menjadi waktunya nih buat yang belum berkeluarga untuk bisa memikirkan soal investasi. Nah, Mas Agia tadi kalau kita bicara soal bagaimana resolusi yang realistis, penyakitnya terutama buat Gen Z ini yang mungkin baru mulai memasuki dunia kerja, baru terima gaji dan lain sebagainya. Apa sih supaya bisa tetap realistis itu tadi? Apa yang perlu ditekan, bisa dikatakan demikian? Ya, jadi ketika kita berbicara penekanan ini gitu, nah ketika kita berbicara menekan itu kita tidak perlu menjadi penekanan yang ekstrim gitu ya, karena biasanya orang menganggap wah kita harus menabung sangat banyak gitu, jadi kita harus mengorbankan gitu ya kebutuhannya, keinginan kita bahkan, tapi seringkali gitu ya penyakitnya secara psikologi itu malah backfire gitu. Istilah seperti diet gitu ya. Semakin kita terlalu ekstrim untuk diet gitu ya, pada satu hari itu akan istilahnya muncul kembali jadi yo-yo effect gitu. Jadi ujungnya nanti kita akan splurging lagi, spending lagi. Jadi kuncinya adalah mindful spending. Ketika kita sudah punya plan yang jelas dan juga menyisihkan sebagian juga memang untuk diri kita juga gitu ya. Ada budget untuk senang-senang gitu ya, budget untuk self reward itu menjadi penting karena pada dasarnya ilmu psikologi dan ilmu ekonomi itu harus balance. Ketika kita terlalu ketat gitu ya, terlalu fokus ekstrim pada ekonomi, nabung banyak, tapi lupa dengan memuaskan psikologis kita, self reward itu akan backfire. Jadi bagaimana cara kita juga punya menyisihkan gitu ya sebagian tabung kita untuk self reward diri kita juga. Kenapa? Karena the goal-nya itu adalah untuk long term, untuk sustain gitu ya, bukan untuk short term. Kalau kita main sustain, kita juga harus balance dengan kebutuhan dan juga keinginan kita, seperti itu. Oke, utamakan kebutuhan bukan keinginan. Mas Agia, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Dan kita akan lanjutkan perbincangan soal bagaimana resolusi keuangan di 2026 bersama dengan psikolog konsumen Irfan Agia. Mas Agia, kita lanjutkan kembali. Jadi ada nggak nih Mas tips atur keuangan khususnya pengeluaran dan pendapatan seperti apa, terutama buat mereka yang gajinya pas-pasan tapi harus bisa spare juga nih buat nabung? Ya, jadi kalau konteksnya untuk gaji yang pas-pasan gitu ya, istilahnya kuncinya itu bukan menahan diri yang ekstrim gitu ya. Kalau memang kita merasa aduh gaji kita pas-pasan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa disiplin dalam struktur. Ya, contoh praktisnya misalnya kalau anggaplah kita gajinya 6 juta per bulan gitu ya. Jadi 10%-nya 600.000 misalnya itu langsung ditabung gitu ya. Sisanya baru diatur dan dialokasikan untuk kebutuhan hidup yang lain gitu ya. Dan juga misalnya kebutuhan lain kita bisa punya 2 rekening gitu ya. Untuk memudahkan pembagian, satu untuk memang hidup atau kebutuhan sehari-hari dan 2 untuk tabungan gitu ya. Kalau itu memang bisa membantu untuk secara psikologis itu memisahkan. Istilah itu ada mental accounting. Dan yang ketiga adalah menerapkan sistem auto debit
misalnya gitu ya. Begitu gajian ini juga untuk membuat kita lebih disiplin, jadi kita sudah taruh 10% per bulan, itu langsung dipotong misalnya gitu ya. Nah, kesalahan umumnya biasanya adalah satu, menabung dari sisa saja gitu ya. Jadi ketika kita punya mindset nabung dari sisa aja deh, nah biasanya itu pada akhirnya nggak ada sisanya gitu kan. Kalau tidak dipaksa istilahnya untuk dipisahkan. Yang kedua, tidak tahu pengeluaran-pengeluaran yang kecil atau yang bocor. Misalnya contoh, kadang kita jajan-jajan gitu ya, atau langganan-langganan di streaming yang sebenarnya kita tidak butuhkan gitu. Yang ketiga, menunggu gaji naik baru nabung. Nah, ini juga kesalahan umum gitu. Jadi kita merasa gaji pas-pasan baru bisa menabung, itu merasanya setelah gaji naik. Kita nunggu gaji naik, padahal itu adalah satu hal yang belum tentu bisa kita kontrol gitu. Jadi padahal kebiasaan kecil, bangun kebiasaan kecil yang tadi small habit itu lebih penting daripada menunggu gaji yang besar seperti itu. Oke, itu tadi yang gajinya pas-pasan. Gimana kalau, oke ini agak sedih sih, udah pas-pasan, sandwich generation. Ada nggak tipsnya, Mas Agia? Haruskah menambah pekerjaan lagi gitu? Tuh, jadi itu memang satu hal yang umum terjadi gitu ya, apalagi kalau di Indonesia memang secara kultur kolektif kita kan sangat kulturnya kolektivisme, di mana kita juga terkadang harus atas bawah tengah gitu ya, istilahnya kayak membantu orang tua gitu ya, kebutuhan keluarga di tengah, diri sendiri dan juga anak. Jadi memang ini adalah satu kondisi ekonomi yang mau tidak mau harus dihadapi, karena ini bersifatnya struktural juga ya istilahnya gitu. Jadi salah satu caranya adalah memang bagaimana kita bisa mendapatkan stream income yang lain gitu ya, atau tadi side hustle istilahnya gitu. Mungkin di berita pengantar juga sempat ada dibahas juga untuk buka kecil-kecilan gitu, atau juga bisa untuk opsi misalnya investasi istilahnya, mencoba untuk yang resiko-resikonya rendah seperti reksadana misalnya gitu. Kita juga bisa memperkaya diri secara skill juga gitu, karena itu adalah satu aspek yang intangible istilahnya, tapi kita bisa utilize. Contohnya sering baca video-video kuliah umum gratis misalnya, itu kan meningkatkan skill yang bisa jadi untuk menarik potensi dan juga side job lain gitu. Jadi memang satu opsinya adalah menambah side job atau income yang lain, bisa melalui investasi, bisnis kecil, atau ikut course-course gitu ya, yang gratis misalnya. Oke. Nah, Mas Agia, ada nggak perbedaan cara atur keuangan, terutama buat mereka misalnya yang baru naik jabatan, mungkin aja jadi kaget tiba-tiba punya gaji yang lebih tinggi, dan juga dengan mereka yang karirnya mandek, ini gimana Mas? Ya, jadi kalau dalam psikologi itu ada istilahnya windfall money gitu ya, di mana itu adalah tadi contoh kasus pertama adalah yang naik jabatan misalnya, kemudian tiba-tiba dapat gaji yang jauh lebih tinggi gitu ya. Biasanya salah satu resikonya adalah kita jadi merasa ketika gaji naik itu gaya hidup kita juga naik gitu. Jadi ada istilah seperti itu, dan juga apalagi kita melihat role model gitu ya, atau melihat orang-orang lain yang di status ekonomi tertentu dan spendingnya seperti itu gitu ya, kemudian lifestyle juga berubah gitu, padahal ini adalah satu hal yang berbeda gitu ya. Jadi ketika kita punya gaji yang naik, jabatan naik, bukan berarti lifestyle kita juga harus naik atau berubah gitu ya. Justru yang ini adalah satu momentum di mana kita justru bisa meningkatkan proteksi kita terlebih dahulu. Jadi fokus kembali lagi pada proteksi gitu ya. Spending senang-senang boleh, spending keinginan boleh, tapi yang paling penting adalah menuntaskan PR kita dulu, atau homework istilahnya. Jadi ada hitungannya, ketika kita punya misalnya dana darurat minimal itu untuk hidup 6 bulan atau 9 bulan, itu kita baru punya ruang untuk spending yang lain. Jadi rumus mudahnya gitu ya, daripada yang rumus complicated seperti itu gitu. Itu yang kedua. Kalau misalnya yang karirnya mandek istilahnya, kita juga bisa melihat dari sisi opsi karir yang lain juga gitu. Jadi seringkali kita terlalu terkungkung dalam satu suasana, dalam satu stagnansi gitu ya, bahwa ini cuma satu-satunya karir yang tepat gitu ya. Padahal kita tidak membuka mata, membuka ruang, membuka kesempatan gitu ya untuk karir-karir lain. Itu juga bisa menjadi konsiderasi gitu ya. Ketika karir mandek pasti ada hal-hal yang harus kita konsiderasi ulang dalam pekerjaan atau karir tersebut, seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya ini mungkin tidak bisa diterapkan untuk semua orang, tapi ada nggak target tertentu menabung sampai dapat angka yang ideal, Mas Agia? Ya, betul sekali Putri. Jadi bahwa nggak ada misalnya satu angka gitu ya, atau satu patokan yang bisa disamaratakan untuk semua orang gitu ya, tapi bisa jadi ada magic number istilahnya, atau benchmark atau standar. Jadi secara ideal itu kita bisa menyisihkan atau menabung itu 10-20% dari penghasilan, dan terutama pasti penghasilan setiap orang juga berbeda-beda gitu ya. Tapi ketika kita bisa mulai kecil 10-20% itu
akan lebih baik. Nah, kalau memang dirasa berat, kembali lagi pasti berbeda ya setiap penghasilan setiap orang, itu bisa mulai dari 5% dulu. Kenapa? Karena intinya yang kita bangun itu adalah bukan nominalnya dulu, tapi habitnya dulu, kebiasaan. Ini yang sebetulnya yang menjadi sangat mahal. Ketika kita bisa merubah lifestyle, disiplin diri, punya habit, kebiasaan menabung yang bagus, itu jauh lebih tidak ternilai dibandingkan kita ingin shortcut punya langsung investasi atau tabungan yang banyak. Mulai dari 5% dulu. Jadi contoh kalau gajinya 5 juta per bulan, nabung 250.000 gitu ya. Ketika gaji naik, bukan lifestyle dulu yang naik, tapi alokasi tabungan seperti itu. Oke, ini yang tadi penting adalah kalau membangun atau punya resolusi harus realistis. Tadi yang jadi catatan adalah stabil dulu cash flow-nya, bisa menabung 10-20%, membangun habit dan juga harus bisa memperhatikan bagaimana investasi dan juga proteksi. Jadi jangan mendahulukan bagaimana gaya hidup ataupun keinginan semata. Terima kasih psikolog konsumen Mas Irfan Agis sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu.